Saya ingin berbagi pada saat ini mengenai bagaimana kita menangkap dan mewujudkan visi daripada Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua harus bisa memahami dan mengerti, menangkap visi dari Tuhan dan bahkan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah kita ada, untuk itulah kita dipanggil, dan untuk itulah kita dibiarkan atau diberikan kehidupan ini. Saya akan mulai dari Amsal 29 ayat 18 yang bunyinya demikian: bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi dikatakan bila tidak ada wahyu, bila tidak ada penglihatan, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Dan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah mengingatkan kepada kita, berkata kepada kita bahwa visi Allah itu penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, visi Allah itu penting dalam kehidupan kita. Karena dengan visi Allah, hidup kita akan dituntun, akan dipimpin untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Jadi tanpa visi, hidup kita akan menjadi liar. Hidup kita tidak akan menentu, hidup kita menjadi tidak terarah, hidup kita akan menjadi buang-buang waktu, hidup kita akan menjadi buang-buang tenaga, buang uang dan sebagainya. Tapi dengan visi Allah, kita bisa memaksimalkan hidup kita dan bahkan kita bisa menggenapi tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa itu visi? Visi adalah menciptakan masa depan sekarang. Visi, sekali saya katakan, adalah menciptakan masa depan sekarang, menemukan masa depan sekarang, saat ini. Kita sudah temukan, Allah selalu menyampaikan sesuatu kepada kita untuk segala sesuatu yang kita hidupi sekarang untuk yang akan datang. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, selalu Tuhan berbicara tentang visi. Mulai kepada Adam sampai kepada Yohanes di Pulau Patmos, Allah berbicara tentang visi, bicara tentang masa depan sekarang. Jadi ketika kita mendapatkan visi dari Allah, maka kita mengerti apa yang bakal terjadi masa depan dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu hidup kita menjadi lebih terarah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, visi Allah adalah masa depan kita yang sukses, masa depan kita yang gembira, masa depan kita yang direncanakan Allah, masa depan yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus bisa menangkap visi itu dan bisa mewujud nyatakan. Allah berbicara kepada Yeremia, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan memberikan masa depan kita melalui sebuah visi. Tuhan sudah menentukan masa depan kita, dan masa depan yang gila gembira. Masa depan bukan kecelakaan, masa depan bukan kematian, bukan kehancuran, tetapi masa depan yang penuh harapan. Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagian kita adalah menangkap, menghidupkan, dan mengimani dan mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita. Allah berbicara melalui sebuah visi, dan Allah berbicara melalui visi tentang masa depan kita yang luar biasa. Alkitab juga menjelaskan bahwa Allah
berbicara tentang masa depan Abraham. Alkitab juga berbicara tentang masa depan Israel, bangsa Israel, yang menggambarkan kita juga. Dalam Kejadian 12 ayat 2-3 dikatakan kepada Abraham sebuah visi, dikatakan kepada bangsa Israel sebuah visi yang dikatakan demikian, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ini visi daripada Allah kepada Abraham. Ini visi daripada Allah kepada Israel, bangsa Israel. Dan ini juga visi buat kita, orang-orang yang percaya. Amin. Dan dikatakan lagi, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan yang mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Kita diposisikan oleh Allah dalam sebuah visi Allah untuk menjadi orang penting di depan, orang berpengaruh di depan, orang yang diberkati berlimpah, orang yang memberkati banyak orang. Itulah visi dari Tuhan. Dan bagian kita adalah percaya, menangkap itu, dan membiarkan visi itu terjadi atas kehidupan kita. Jadi luar biasa. Alkitab banyak menjelaskan tentang visi Allah. Di bagian lain kita juga melihat bahwa visi Allah mematahkan dan menghancurkan pekerjaan iblis. Waktu Adam dan Hawa dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersamaan dengan hal itu juga, Tuhan mempunyai suatu visi atas manusia melalui turunan Adam, melalui Yesus yang dikatakan demikian, bahwa anak manusia atau Yesus akan menginjak kepala iblis dan menghancurkannya. Itu berarti apa? Ada sebuah visi pekerjaan iblis dipatahkan, dihancurkan. Sudah disampaikan zaman Adam dan terjadi di zaman Yesus. Ketika Yesus hadir, Yesus mematahkan dan mengagalkan semua rencana iblis. Jadi ketika kita menerima visi, kita bisa memahami bahwa pekerjaan iblis itu dipatahkan. Amin. Pekerjaan iblis itu dihancurkan. Jadi begitu demikianlah apa pentingnya sebuah visi yang kita hidupi. Itu mematikan pekerjaan iblis dalam segala bentuk. Lalu di bagian lain dikatakan, ada visi maka ada kuasa, maka ada penyertaan, maka ada pengadaan. Kalau kita menerima visi dari Tuhan, maka Tuhan akan sertai dengan kuasa untuk menggenapi dan menggenapinya. Amin. Maka juga ada penyertaan, maka juga akan ada pengadaan. Makanya dibilang kalau kita punya visi pasti ada provisi. Karena semua dimulai dari visi. Ketika kita menangkap visi itu dan kita percaya visi itu dan kita mau menghidupi visi itu, maka kita menerima kuasa yang menyertai. Kita menerima penyertaan Tuhan. Daud ketika mendapatkan visi untuk menjadi seorang raja bangsa Israel, sejak saat itu Tuhan mengurapi Daud. Dan sejak saat itu dikatakan Roh Allah berkuasa atas Daud. Kapan Roh Allah berkuasa atas Daud? Jauh sebelum dia menjadi raja. Ketika dia sudah mendapatkan visi dari Tuhan untuk menjadi seorang raja. Dan Tuhan menyertai Daud dengan rohnya. Sampai bukan hanya dia menjadi raja, tapi sampai dia mati, Roh Allah menyertai dia. Dan dia hidup dengan segala pengadaan dari Tuhan, dengan segala kecukupan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita punya visi, maka yang sudah pasti ada kuasa Tuhan yang akan menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ya. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di bagian yang dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai
dengan kesudahannya. Ada visi, ada penyertaan Tuhan. Ada visi, ada kuasa Tuhan. Ada visi, ada pengadaan, ada sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mempunyai visi untuk melakukan sesuatu di daerah kita, di bangsa kita, atau komunitas kita, katakan komunitas narkoba, katakan komunitas pelacuran, katakan komunitas hitam, dan kita punya visi untuk mengubah itu, sama seperti Nehemia punya visi untuk membangun kembali Yerusalem yang hancur. Tuhan mengadakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nehemia. Berdatangan material-material untuk membangun kembali Yerusalem. Jadi kalau kita punya visi, Tuhan akan memberikan pengadaannya. Kita tidak akan kekurangan fasilitas dan sarana apapun untuk menjalankan dan menggenapi sebuah visi. Yang penting adalah kita tahu visinya. Yang penting adalah kita terima visinya. Yang penting kita bersemangat dan bergairah untuk mewujud nyatakan visi tersebut. Jadi pastikan Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mempunyai visi dari Allah. Dan di bagian lain kita juga melihat visi Allah membuat kita ini hidup dan bisa menyelesaikan tujuan kita. Kalau kita balik tanpa visi, kita mati, saudara. Tanpa visi, kita tidak connect dengan Tuhan. Itu berarti tanpa visi kita tidak ada urusan dengan kerajaan Allah. Tidak ada urusan kita hidup di dunia ini. Maka ya kita bisa jawab sendiri. Tapi dengan visi kita dihidupkan, kita dijagai hidup kita oleh Tuhan. Dan bahkan dengan visi kita dituntun oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan tujuan hidup kita. Yunus ketika dia mau keluar dari visi, hidupnya terancam dan dia hampir mati. Untungnya dia sadar dan dia diselamatkan oleh ikan paus dan dia kembali kepada visi, kembali pergi ke Niniwe. Tapi ketika dia menolak visi Allah untuk pergi ke Niniwe, dia terancam, dia hampir binasa karena hidupnya tidak ada hubungan lagi dengan rencana Tuhan. Jadi iblis yang akan membinasakan dia. Tapi ketika dia kembali, Tuhan mengembalikan dia dan menghidupkan dia kembali sehingga dia bisa menggenapi tujuan hidupnya. Jadi sekali lagi, visi bisa membuat kita bertahan hidup. Sekarang ini kematian massal banyak sekali. Tuhan izinkan untuk orang datang kepada Tuhan. Tuhan izinkan untuk orang mendekat kepada Tuhan. Tuhan izinkan supaya orang lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak berpikir sendiri lagi. Tidak menghabiskan waktu, uang, tenaga untuk yang tidak penting. Ya, menyadarkan banyak orang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan atas hidupnya. Dan ketika kita ada di on the track ini, saya percaya kita akan hidup. Amin. Kita akan hidup. Hidup kita akan menjadi berarti dan berharga. Hidup kita akan menjadi dipakai setiap saat, setiap waktu, setiap detik akan dipakai oleh Tuhan. Dan hidup kita akan sangat dilindungi, akan sangat disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin menyelesaikan pekerjaannya lewat kita sampai selesai. Saya percaya Tuhan menginginkan kita semua sampai selesai. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus, waktuku sudah tiba atau sudah selesai. Jadi satu-satunya membuat kita bisa hidup adalah menjalankan dan menggenapi visi dari Tuhan. Satu-satunya Allah mempertahankan hidup kita adalah menjalankan dan menggenapi visi Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya lanjut bagaimana melahirkan sebuah visi, bagaimana prosesnya lahirnya sebuah visi. Ya, visi lahir dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan,
kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita menerima visi. Kenapa Nuh menerima visi dari Tuhan untuk membuat bahtera? Orang lihat, Bapak Ibu lihat di bagian pertama dari kisah Nuh ini dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Sementara manusia pada saat itu tidak bergaul dengan Allah dan bahkan cenderungnya berbuat jahat. Siapa yang mendapatkan visi? Adalah Nuh. Nuh mendapatkan visi dari Allah bahwa manusia akan dibinasakan, bahwa dia harus membuat bahtera, perahu yang besar untuk bisa tetap hidup. Nah, Nuh mendapatkan visi itu dan tetap hidup karena Nuh bergaul dengan Allah. Visi dimulai dari keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita rajin WPDA, waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, rajin penyembahan seperti Daud, seperti Abraham, seperti Nuh, dan seperti hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, maka kita akan menerima sebuah visi dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah intim, maka kita menerima sebuah visi, dan visi bisa menjadi sebuah buah, benih. Sudah ada, jadi seperti orang yang melahirkan, seorang ibu yang melahirkan dari hubungan intim dengan suaminya, lalu terjadilah pembuahan. Nah, visi itu dari hubungan intim kita dengan Tuhan terjadi pembuahan visi, tapi belum lahir. Visi itu masih dikandung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Waktunya sangat relatif. Bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa berapa? Ya, Abraham mulai mendapatkan visinya sekitar umur 100 tahun. Ya. Jadi cukup lama dia menunggu, tapi cukup lama dia mengandung. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada saatnya apa yang dikandung itu akan lahir. Amin. Oleh karena itu, waktu kita mengandung visi itu, kita jaga kandungan itu supaya tidak prematur atau tidak terjadi aborsi karena alasan apapun, atau digugurkan karena apapun. Karena visi bisa digugurkan. Seorang bisa saja mendapatkan visi dari Allah untuk melakukan hal-hal yang besar, menjadi berkat dan terang buat lingkungannya, buat bangsanya, buat kotanya, tapi oleh karena perilakunya, oleh karena dia tidak bisa menang atas dosa, oleh karena dia dikalahkan oleh iblis, maka tergugurlah ya kandungan itu. Maka dia perlu melahirkan kembali sebuah visi yang baru di dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi visi bisa teraborsi, bahkan bisa diaborsi, bisa terjadi keguguran atau digugurkan karena itu sedang dalam proses mengandung. Nah, seterusnya visi itu setelah dikandung pada waktunya akan melahirkan. Nah, biasanya pada proses melahirkan ini terjadi kontraksi, ya istilah medisnya dalam melahirkan bukan 1, bukan 2 dan seterusnya. Itu sakitnya luar biasa. Biasanya waktu visi itu akan melahirkan, visi yang kita mau kerjakan akan lahir, itu semakin besar tantangannya, semakin luar biasa masalahnya, hambatannya, semakin sakit, semakin tidak enak. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, teruslah lewati, karena sebentar lagi visi itu akan lahir, dan pada waktunya visi itu lahir. Akhirnya pada waktunya Abraham mempunyai seorang anak, dan dari anak itu maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut. Amen. Dan bintang di langit. Ya. Jadi visi itu akan lahir. Pada saat visi itu akan lahir, ikuti prosesnya dari keintiman sampai lahir. Demikianlah proses melahirkan sebuah visi. Bagian terakhir Bapak Ibu kita yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin bagikan bagaimana mewujud nyatakan visi Allah yang menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama lihat dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa,
yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan ini." Jadi kita mau belajar bagaimana Yesus mewujud nyatakan visi Allah. Yesus mempunyai visi Allah untuk menyelamatkan manusia. Yesus mendapatkan visi Bapaknya untuk menyelamatkan semua orang yang ada pada saat itu ketika dia hidup di Yerusalem, bahkan kepada bangsa-bangsa. Nah, yang kita lihat di sini Yesus melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan yang kita bisa pelajari untuk menggenapi visi. Yang pertama, kita lihat bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ini berarti apa? Untuk menggenapi visi, Yesus melangkah, Yesus aktivasi, Yesus bertindak, Yesus berjalan. Jadi kalau kita mau menggenapi visi, kalau tidak ada action, tidak akan terjadi apa-apa. Visi dimulai dengan langkah kecil, visi dimulai dengan tindakan, visi dimulai dengan gerakan-gerakan. Nah, Yesus melakukan gerakan, Yesus melakukan tindakan, yaitu melangkah dengan berjalan, berkeliling. Dengan berjalan akhirnya berkeliling dari desa lalu ke kota-kota dan seterusnya. Jadi bagaimana menggenapi visi? Dimulai dengan melangkah. Katakan kita ingin menangkan satu daerah yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kegelapan, ya kita harus pergi ke situ. Yunus tidak melihat terjadi apa-apa di Niniwe waktu Yunus tidak ke situ, malah Yunus menyimpang, yang pergi ke jalan lain, yang akhirnya hidupnya jadi terancam. Tapi ketika Yunus kembali kepada visinya dan berjalan dan melangkah ke Niniwe, maka terjadilah sebuah perubahan dan transformasi dan keselamatan di Niniwe. Jadi dimulai dengan langkah kecil. Lalu dikatakan sedemikian, ya, melihat. Jadi ia pergi mengajar rumah ibadah, memberitakan Injil, jadi langkah ya. Dan yang kedua, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yang kedua, Yesus dalam menggenapi visinya, dia melihat. Matanya memandang seperti Bapa memandang. Jadi kita perlu ubah mata kita ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, depan kita, belakang kita, kiri kanan kita. Pandanglah dia sebagai orang yang harus diselamatkan. Ya, pandanglah mereka sebagai orang yang perlu ditolong. Pandanglah. Jadi Yesus melihat, Yesus di sini tidak mengatakan bahwa orang ini keren, orang ini ganteng, orang ini kaya, orang ini dan sebagainya. Yang Yesus lihat adalah apa? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati oleh belas kasihan. Karena apa? Karena mereka terlantar dan seperti domba yang tidak bergembala. Ini yang Yesus lihat. Bayangkan, banyak sekali mata kita dipakai untuk melihat yang tidak penting, yang tidak connect dengan tujuan Allah, yang tidak connect dengan visi Allah. Kita buang-buang waktu dengan itu. Jadi kalau kita mau menggenapi visi Allah dalam hidup kita, mata kita juga harus menjadi mata seperti Kristus. Amin. Mata menjadi seperti mata Bapa yang selalu melihat orang harus ditolong, bukan melihat orang menjadi sebuah ancaman, sebuah kerugian. Banyak ya orang-orang di dunia ini ketika melihat seseorang, wah, saya nggak mau dekati dia karena saya bisa rugi kalau bergaul sama dia. Saya nggak mau dekati dia, saya tidak bisa mengambil keuntungan dari dia. Saya tidak mau dekat dia, saya tidak mau menolong dia. Seperti orang Farisi melihat orang yang dirampok, ya, mereka menghindar semua. Imam menghindar
Farisi menghindar, malah yang maju dan menolong adalah orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria itu melihat orang itu sebagai korban. Ya, jadi mau ditolong. Ya, kita lihat banyak orang-orang jadi korban iblis di tengah-tengah kita. Baiklah kita mempunyai mata seperti Yesus untuk mau menolong mereka. Inilah cara menggenapi visi dari Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan matanya Tuhan, maka kita tidak bisa menggenapi visi dari Tuhan. Yang ketiga, kita lihat Yesus mengenal masalahnya. Ya, dikatakan demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Ini masalahnya. Yesus sudah mendiagnosa masalah mendasar adalah tuaian banyak, pekerja sedikit, sehingga banyak orang tidak bergembala, tidak terurus, tidak tertangani, tidak mengenal Tuhan. Jadi artinya Tuhan melihat perlu banyak orang-orang yang pergi untuk memberitakan Injil. Perlu banyak selain saya, murid-murid saya, orang-orang yang pergi mengadakan mujizat demi mujizat dan memberikan pertolongan kepada mereka yang tidak bergembala, lelah, dan terlantar itu. Jadi Yesus mengerti masalahnya. Yesus mengenal masalahnya. Kalau kita mau genapi visi, selain melangkah, melihat, kita juga harus tahu masalahnya. Kita diagnosa. Setelah kita dapat menemukan masalahnya, Yesus melakukan bagian lain. Dikatakan apa kepada muridnya? Setelah dia mengatakan tuaian banyak, tetapi pekerjaannya sedikit, maka Yesus berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian. Yang keempat, langkah yang keempat dalam menggenapi visi dari Tuhan, Yesus berdoa. Yesus minta muridnya berdoa. Yesus mengedepankan pentingnya berdoa untuk menggenapi visi. Yesus pun juga berdoa untuk menggenapi visi. Dia habiskan banyak waktu untuk berdoa. Alkitab menjelaskan pagi-pagi benar dia berdoa. Sebelum dia disalib juga dia berdoa dalam Getsemani dan mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga di dalam doa. Jadi melangkah, melihat, mengenal masalah dan mendoakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk mewujud nyatakan dan mengenapi visi, kita harus menciptakan, menjadikan. Dan kita lihat di sini Yesus akhirnya memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, Matius 10:1-4, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedus, Yohanes saudaranya, dan Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Zebedeus dan Tadius. Lalu Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi Yesus bertindak untuk menjadikan. Dia mengutus murid. Jadi kalau visi itu sudah kita sudah di situ, sudah melangkah ke situ, lalu kita sudah melihat masalah yang paling intinya, kita sudah mendoakan, waktunya kita untuk mengkreat, ya, waktunya itu menjadikan, waktunya kita untuk menciptakan visi kita. Demikianlah mewujud nyatakan sebuah visi. Kalau kita mendapatkan sebuah visi dari Tuhan untuk menjadi misionari, untuk menjadi penginjil, untuk menjadi gembala, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi businessman, untuk menjadi apapun, inilah langkah-langkahnya. Masuklah di situ, aktif di situ, lihat benar-benar, selidiki masalah intinya, doakan dan jadikan. Karena kita punya kuasa untuk menjadikan. Di dalam mulut kita, dalam lidah kita ada kuasa untuk menjadikan. Kita diberikan otoritas. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga.
Dan dikatakan alam maut tidak akan bisa menguasai. Jadi berarti kita sudah ditakdirkan untuk menjalankan visi Allah, dan pasti bisa terjadi karena kita sudah diberikan kuasa. Sekali saya ingatkan, mari tangkap visi dari Allah dan wujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita, dan biarkan dan izinkan Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda heran dan ajaib, dan kita kelak dapat mengakhiri hidup kita dengan menggenapi seluruh visi Allah atas hidup kita. Visi itu penting, visi itu kehidupan kita, visi itu tujuan hidup kita. Tuhan berkati kita semua, selamat menggenapi visi dari Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan.